Mau mungkin pulang ya bisa pesan tiketnya besok ya. Tapi kalau mau ajak bermalam di sini juga tidak apa. Tadi kan udah izin ya Pak ya, izin untuk menikah lagi tuh ya. Baik, kita coba dulu ya. Boleh ya, masing-masing kabupaten menyiapkan yel-yelnya ya. Oke, saya sapa dulu nih Bang Kaya. Mana suara operator Bang Kaya? Ada 5.000 ya. Oke, Membawa 4.000. Oke, Sambas. Oh, Pak Denny bilang Sambas itu kalau gitu suara Sambas Pak Denny ya. Sanggau. Oke, Sanggau ada 5.000 juga ya. Sekadau. Mana Sekadau ini? Di sana juga ada. Jadi sebenarnya di mana Sekadau nih? Bapak udah pindah ya. Oke, Melawi. Oh benar, kompak Melawi di sana. Pontianak. Oh, saya sebagai warga Pontianak merasa teriris gitu. Itu belum masuk ya. Pontianak. Kemarin. Udah sedih ya. Oke, baik. Bapak Ibu, malam ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita Bapak Timur Setiawan. Udah pada kenal dengan Pak Timur? Kalau Bapak Ibu, ada yang operator baru di sini? Bisa angkat tangan yang operator baru? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu mau kenalan dengan Pak Timur, Bu? Oke, ini yang biasa dipanggil Mbah Bu ya. Jadi kalau Ibu biasa di grup ada yang menyapa beliau dengan Mbah-mbah, nah inilah sosok beliau ya. Jadi ya, saya bergembira Bapak Ibu, hari ini saya berdiri, malam ini saya di sini dikelilingi oleh bapak-bapak yang tampan-tampan ya. Gitu. Jadi saya ada di sarang bapak-bapak sekarang ini. Nah, ya, malam ini Bapak Ibu ada 2 materi yang akan disampaikan oleh Pak Timur. Untuk yang pertama nanti terkait dengan tugas dan alur SPMB online di 2025 ini Bapak Ibu ya. Dan nanti dilanjutkan dengan sosialisasi jenis SPMB 2025. Nah, di sini Bapak Ibu materi malam ini akan mengantar Bapak Ibu untuk materi besok. Jadi diharapkan Bapak Ibu ini kan udah utusan sekolah ya, karena itu pemahaman yang benar Bapak Ibu dapatkan itu akan mempengaruhi pemahaman juga untuk operator yang ada di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Karena Bapak Ibu udah diutus di sini sebagai operator utama ya, operator utama. Karena itu untuk meminimalisir terjadinya miskonsep, maka kami harapkan Bapak Ibu bisa fokus ya. Bisa fokus untuk mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Timur Setiawan. Bapak Timur Setiawan ini sehari-harinya bertugas di SMA Negeri 7 Pontianak. Oke, tidak berlama lagi saya serahkan kepada Pak Timur untuk menyampaikan materi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kawan-kawan ya, kawan-kawan satu perjuangan ya, di SPMB tahun 2025 ini ya. Jadi selamat datang ya di Garis Sekolah ini ya untuk kegiatan tahap kedua. Ya, mudah-mudahan sampai besok ya lancar ya, dan teman-teman juga sehat selalu ya, tidak terjadi hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti insyaallah besok itu kita sampai jam 5 sore ya kawan-kawan ya. Nah, jadi mungkin kalau yang mau langsung pulang ya sudah bisa disiapkan malam ini packing. Kalau datang udah packing ya. Ya, ini saya sampaikan saja ya, atas saya di jam 5 sore besok sudah tutupan ya. Jadi materinya sendiri ya mungkin
tadi. Langsung itu ada 5 ya, kawan ya. Yang pertama tadi Bu Maria dari Ombudsman masa pengawasan. Kemudian lanjut saya nanti materinya ada 2, yaitu tugas dan alur SPMB online 2025. Kemudian paparan tentang juknis SPMB tahun 2025. Kemudian besok pagi itu nanti Pak Fidelis ya akan menyampaikan tentang SMK ya, SMK dan validasi. Jadi tugas Bapak Ibu kan, tugas kawan-kawan ini kan nanti diantaranya adalah validasi ya seperti itu. Nah jadi di juknis yang sudah diterbitkan itu mekanisme tentang validasi juga dijabarkan di situ, kawan-kawan ya. Jadi juknis kita ini termasuk sudah sangat ya sudah hampir lengkap sekali ya seperti itu ya, sampai ada validasi dan segala macam. Kalau juknis di provinsi lain tidak seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini memang dirancang untuk memudahkan ya yang bertugas di lapangan nanti kawan-kawan ya seperti itu. Kemudian nanti setelah Pak Fidelis nanti Pak Taufik Hidayat itu akan menyampaikan tentang dapodik ya, tentang dapodik, kemudian tentang daya tampung. Jadi perlu teman-teman tahu ya bahwa ini kan berkaitan dengan dapodik ya. Begitu selesai data yang sudah terima kan nanti akan diintegrasikan ke dapodik ya seperti itu. Jadi seperti tahun lalu ada beberapa kejadian yang saya bilang mungkin sangat memalukan ya, di mana ada sekolah yang mandai-mandai, bukan mandai lagi ya, nambah rombot ya seperti itu. Ya, akhirnya nambah rombel yang lapor online-nya misalnya 5. Lalu 1 rombel dan dilaporkan, itu nanti bukanya offline seperti itu. Nah, begitu integrasi, ternyata di pusat sudah dikunci. Ya, yang dilaporkan tadi, yang 5 tadi itu sudah dikunci. Yang ini offline 51, tidak bisa masuk dapodik. Kacau kan, akhirnya orang tua itu dan segala macam ribut. Akhirnya kembali lagi lah ke provinsi, akhirnya ke Pak Gubernur juga ya dan segala macam. Repotkan yang lain-lain seperti itu. Jadi tahun ini mudah-mudahan tidak ada terjadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan nanti mengingatkan juga kepala sekolahnya ini kan biasanya kepala sekolah ya. Kalau kawan-kawan kita mungkin lah kan ada kekuasaan ya itu kan ya. Itu pasti kepala sekolah ya seperti itu ya. Jadi diingatkan ya jangan sampai kejadian mungkin tahun lalu masih bisa ditolong ya. Walaupun gempa-gempa lah kan begitu ya. Tapi kalau tahun ini dari pusat kemarin sudah nyampe tidak bisa lagi seperti yang kemarin. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi mohon mudah-mudahan untuk tahun ini perlu dengan integritas ya. Jadi kawan-kawan kan ada diminta pakai integritas ya seperti ya. Kami juga ada mengisi teman-teman operator di sekolah, agen kota kabupaten juga harus mengisi fakta integritas kawan-kawan seperti itu ya. Oke. Ya baik. Lalu yang terakhir setelah Pak Taufik Hidayat itu nanti Pak Denny ya, Pak Denny Ramadan itu praktek materinya ya. Materinya nanti pembuatan akun ya, pembuatan akun untuk admin kota kabupaten. Ya, nanti admin kota kabupaten akan membuatkan akun untuk kawan-kawan ya sebagai operator utama namanya ya. Nanti kawan-kawan membuatkan lagi akun untuk operator sekolah seperti itu, ada tingkatannya ya, tadi saya jelaskan ya seperti itu. Nah kemudian juga materi pengisian biodata sekolah ya di aplikasi, kemudian uji coba ya, uji coba nanti kawan-kawan mencoba dengan akun siswa ya gitu. Jadi sih kami akan membagikan dummy ya, NSN. Jadi kawan-kawan
bertindak sebagai pendaftar tentunya. Karena kita juga harus tahu nanti yang tampil di pendaftar seperti apa tentunya ya. Karena kan nanti mereka bertanya ke kita kan, Pak ini saya sampai di sini tahapnya tidak bisa dan segala macam. Nah, kalau kita tidak pernah buka sebagai akun siswa, kita bingung juga gitu, gagal juga gitu ya. Nah, jadi inilah kesempatan kawan-kawan untuk mencoba ya, waktu yang tampil di pendaftar ini seperti ini, rupanya seperti itu. Nah, nanti itu ada dicobanya, ya nanti menggunakan data siswa tahun lalu ya. Itu. Nah, itu. Nanti mudah-mudahan lancar ya untuk dicobanya, dan nanti kalau ada masalah-masalah ya, nah itu tinggal dilaporkan saja ya. Nanti kami tinggal up saja ke tim aplikasi ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu ya. Oke, baik ya. Nah di sini dari yang diundang ini, teman-teman ya, memang untuk tahap 1 dan tahap 2 ya, terutama tahap 2 ya. Ini ada ada beberapa ya, titik-titik ya. Jadi yang pertama itu sekolah yang memang online ya, sekolah negeri ya, sekolah negeri yang memang online dinas ya, ya itu dinas ya. Kemudian ada juga sekolah yang tidak online. Terus saya bilang belum online ya, belum online mungkin karena masalah internet dan segala macam ya seperti itu ya, yang terdata. Nah itu juga kami undang dengan harapan dengan ikut pelatihan ini nanti seperti ini loh kalau sekolah sistem SPMB online seperti itu. Jadi harapan kami tahun depan atau mungkin setelah pulang dari sini mau ikut online seperti gitu ya. Ada beberapa sekolah yang sudah dilaporkan kemarin terdata offline waktu mendaftar mengisi link dari dinas bilangnya kami offline. Nah, tapi kemarin diundang, alhamdulillah berubah pikiran. Ya, kami ikut online seperti itu. Nah, itu kami sangat menyambut ya. Karena ini kan aplikasinya juga aplikasinya ini simple juga, ya mudah, ya, dan kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya ya. Tidak kayak di kota Pontianak ya, yang di kota itu dari Depok itu bayar pun ya. Kalau kita tidak seperti itu ya. Kemudian ada lagi mungkin yang sekolah swasta ya. Sekolah swasta juga ada yang diundang, yang dari Pontianak ya. Itu juga sama. Jadi tidak tertutup kemungkinan, tapi untuk sekolah swasta itu tahun depan ya. Tahun depan itu akan diadakan ya. Kalau dia mau ikut SPMB online, nah ya tahun depan ya. Ya kemungkinannya itu bisa saja dibahas. Tapi untuk memahami saja ya, ini sistemnya seperti ini ya, kawan-kawan ya. Oke baik. Saya akan menjelaskan tugas dan alur SPMB online 2025. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini SPMB itu kepanjangannya apa ya? S-nya apa? Sistem P-nya? Penerimaan baru ya? Sistem penerimaan baru. Ini kalau bisa dicocokkan karena kalau enggak kita masih ingat PDP ya, PDP gitu ya, itu ceplos. Nah, ya seperti itu. Ya, namanya manusia ya seperti itu ya. Kalau sudah kan PDP itu sudah dari tahun 2000, kalau tidak salah ya, tahun 2000 setelah PDP itu 2000 udah lama ya, 2019 dan 2019 sudah PDP ya. Sekarang sudah berubah jadi SPB gitu ya. Tapi nanti lama tahun juga kita sudah terbiasa gitu ya. Oke, jadi untuk SPB ya di Kalimantan Barat ya, kawan. Ya, jadi ini terutama yang online ya, yang saya jelaskan yang online ya. Nanti ada tugas-tugas dari orang-orang yang terkait
ya, dan nantinya juga akan kita bahas juga tentang alurnya seperti apa ya. Oke. Ya baik. Yang pertama-tama tentu saja inilah yang sering ditanyakan orang-orang ya. Betul nggak? Kapan sih murid barunya kapan nah, gitu ya. Saya juga sering tanya seperti ini ya. Saya sendiri juga hafal ya. Saya hafalnya itu tanggal 16 buka gitu ya. Tanggal 16 selesai tanggal 15 ya, 12 Juli. Nah oke ya, ini jadwalnya. Mungkin teman-teman yang sudah mendownload Juknis ya, sudah bisa melihat juga ya. Online kan? Jadwalnya. Nah ini kurang lebih alurnya sama dengan tahun lalu. Kita buka dulu dari pembuatan akun ya. Karena ini sistemnya online, tentu saja wajib membuat akun ya kawan ya. Nah ini untuk pembuatan akun ini dibuka tanggal 9 sampai tanggal 12 Juni ya untuk pembuatan akun. Ini masyarakat biasanya udah hafal ya, kalau 9 ini pembuatan akun ya. Lama-lama yang tidak buat akun ya, seperti itu. Nah ya, jadi untuk pembuatan akun sendiri ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Tapi juga kita akan mengupload tutorialnya cara membuat akun ya di web SPB ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin orang tua yang datang, daripada kawan-kawan Uya menjelaskan, putarkan ya video tutorialnya kawan-kawan. Sambil dipandu seperti itu ya. Jadi nanti mereka bisa saja membuat sendiri secara mandiri, bisa juga mungkin datang ke sekolah kawan-kawan. Tolong dilayani walaupun ini belum masanya untuk dibuka ya. Tapi tidak ada salahnya ya kawan-kawan ya untuk membantu. Nah di sini dalam pembuatan akun tentu saja nantinya ada permasalahan ya kawan-kawan. Biasanya ini kan tadi sangat tergantung dengan NDSN kawan-kawan ya. Nah NDSN misalnya NDSN-nya tidak terdeteksi atau tidak diketahui ya, atau tidak ada di database ya, seperti itu. Diakibatkan mungkin dia tamatan tahun lalu ya, atau dari luar Kalbar. Karena database-nya itu kan isinya itu siswa yang sekolahnya di Kalbar ya, kawan-kawan ya. Nah database-nya. Jadi bagaimana kalau dia dari luar provinsi Kalbar, nah tentu saja kan pasti tidak ada ya di database ya, seperti itu ya. Nah itu solusinya ya, dia nantinya mendaftarkan NDSN-nya ke sekolah yang ditujunya, yang mau dipilihnya ya, seperti itu ya. Nah nanti kawan-kawan ini nanti yang melayaninya, nanti kita dari Dinas Provinsi akan menyediakan link spreadsheet. Jadi si anak nantinya disuruh membawa ijazah SD ya, SMP ya, ijazah ya, atau dan rapot ya. Nah rapot juga dibawa ya, nanti diinputkan ke spreadsheet. Spreadsheet ini jangan disebarkan ya, tidak boleh disebarkan. Jadi spreadsheet ini yang mengisi kawan-kawan. Ada kita jumpai spreadsheetnya ini udah tersebar ke operator SMP ya. Jadi kacau balau. Nah, jadi bukan seperti itu. Jangan siswanya datang, mau nih, mana WA kau? Saya linkkan kan kalau kan masuk sih, jadi yang kalau itu kawan-kawan ya, dan ya, dari data yang sudah dibawa oleh yang dilaporkan lagi tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong jangan di share ya. Jadi link, jadi itu linknya itu nanti
linknya itu nanti setelah diisi tentu saja nanti 4 itu ini sedang kami akan memasukkan Ada ke kunci. database dari aplikasi ya seperti itu. Nah itu ya untuk pembuatan akun. Lalu apakah setelah tanggal 12 Juni itu sudah tidak bisa lagi membuat akun? Tidak. Ya, jadi pada saat pembukaan jalur-jalur juga masih bisa membuat akun. Jadi kami ini membuat seperti ini tujuannya biar untuk memecah beban ya. Nah, kadang-kadang kan kita kalau ya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kita tidak pakai pembuatan akun, langsung saja buka jalur seperti itu ya. Itu rame-rame ya. Rame-rame mencoba masuk, akhirnya servernya down gitu kan. Nah, servernya down sampai 2 hari ya. Akhirnya yang mendaftar yang lagi mengisi pendaftaran pun kacau juga ya, gara-gara apalagi kalau siswanya mencoba membuat akun berkali-kali ya seperti itu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu tujuannya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti bisa dijelaskan dengan calon muridnya bahwa untuk pembuatan akun itu kalau setelah tanggal 12 masih tetap bisa seperti itu ya. Kemudian tanggal 16 ya, tanggal 16 itu pembukaan jalur afirmasi kawan ya, jalur afirmasi sampai tanggal 17 ya, ini pendaftaran jalur afirmasi ya. Kemudian sanggah ya, masa sanggah itu tanggal 18 Juni ya, 1 hari saja masa sanggah. Kemudian pengumuman jalur afirmasi itu tanggal 19 Juni kawan ya. Kemudian setelah pengumuman ya baru daftar ulang. Daftar ulang itu tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni. Ya, itu daftar ulang. Nah, di sini berkaitan dengan daftar ulang. Ya, kawan-kawan, ini saya mengingatkan terutama untuk yang operator baru, ya. Jadi untuk daftar ulang itu setelah anak daftar ulang, ya. Setelah anak daftar ulang, namanya itu wajib di checklist ya atau dicentang di aplikasi. Jadi kalau bisa kawan-kawan atau mungkin ada tugas lain, tapi harusnya kawan-kawan ya, karena ini yang bisa mencetak akunnya kawan-kawan ya. Nah, ya sebagai operator utama. Kalau bisa dekat dengan petugas daftar ulang. Jadi begitu daftar ulang sudah selesai, ya daftarnya itu yang sudah daftar ulang kasihkan ke kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal cek centang. Seperti itu. Nah, jadi jangan nggak centang kawan-kawan ya. Nah, jadi dicentang. Artinya mereka sudah membuat sudah daftar ulang. Nah, nanti nama-nama yang tidak daftar ulang, ya berarti kan tidak tercentang tuh. Nah, itu dia tampil nanti di pengumuman ya. Si A tidak melakukan daftar ulang, si B tidak melakukan daftar ulang, atau dia tidak lulus verifikasi berkas, ya itu kelihatan nanti ya seperti itu. Jadi masyarakat bisa lihat, oh SMA 1 Pontianak, oh yang tidak daftar ulang ada 3 orang. Nah, ini salah satu praktik baik tahun lalu ya, kawan-kawan. Ya, di provinsi lain tidak ada kayak gitu. Tidak ada yang terus transparan seperti itu, kawan-kawan. Jadi itu salah satu praktik baik kita, praktik baik nasional ya. Tahun lalu seperti itu. Jadi masyarakat tahu, oh yang tidak daftar ulang sekian, oh yang sekolah ini tidak daftar ulang sekian seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa dicentang atau di checklist ya di aplikasi. Tahun lalu masih ada beberapa sekolah yang lupa mencentang, akhirnya bikin kacau. Akhirnya apa? Akhirnya dicurigai. Ya termasuk kita lah dicurigai karena apa? Lah dia tidak begitu kan tidak dicentang kan berarti dianggap tidak daftar ulang. Tahu-tahu bilang oh saya lupa tidak daftar ulang seperti itu. Ya, nah jadi itu tolong kawan-kawan ya, jadi itu dicentang. Jadi nanti kuota kosong akibat calon murid tadi tidak datang ulang itu nanti akan bergeser, ya, ditambahkan ke jalur prestasi tadinya ya, itu prestasi itu terakhir dibukanya ya. Jadi dia nampung tadi. Jadi
kalau misalnya jalur afirmasi ada 10 orang yang kosong atau yang tidak datang ulang, berarti 10 itu nanti akan menambah ke jalur prestasi, kawan-kawan. Ya, nah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Sekarang jalur mutasi. Untuk jalur mutasi ini bersamaan dengan jalur afirmasi. Ya, untuk jalur mutasi ini bersamaan. Karena jalur mutasi ini kan tidak terlalu banyak juga ya, seperti itu ya. Jadi aman ya. Jadi bersamaan dengan afirmasi. Bukanya tanggal 16, pendaftaran sampai 17, sanggahnya tanggal 18, pengumumannya tanggal 19, daftar ulangnya tanggal 20 sampai 23 Juni ya. Oke. Kemudian, nah ini jalur idola masyarakat Indonesia ya. Dulunya namanya jonasi ya. Nah, yang disuruh itu jonasi ya. Di sini ya, di mana-mana yang disuruh ya kan, jonasi. Kalau yang jalan lain tidak disuruh ya. Yang ini yang disuruh ya, jalur jonasi ya. Sekarang namanya sudah diubah jadi jalur domisili ya. Ini sesuai dengan permintaan wakil presiden gitu ya. Hapus donasi, hapus ya, dihapus ganti tulisannya domisili gitu ya. Itu dicatat. Nah, jadi mungkin sudah terapa ya, kalau nama donasi itu pasti tipu macam-macam ya. Saya sendiri sudah merasakan lah ya. Kawan-kawan yang lihat video di Instagram itu saya menghadapi itu sama Pak ini di luar ya, menghadapi emak-emak demo sekitar 2 tahun yang lalu ya, di dinas provinsi ya. Nah itu donasi ya. Jalur lain tak ada demo ya. Jalur demo luar biasa. Ya. Nah, di sini untuk jalur domisili yaitu pembuatan akun dan pendaftarannya itu dibuka tanggal 24 sampai 26 Juni. Ya, ini pembukaannya. Kemudian sanggahnya 30 Juni sampai 1 Juli. Kemudian pengumumannya itu tanggal 2 Juli. Kemudian daftar ulangnya tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli. Ya, ini jalur domisili kawan-kawan. Kalau bisa ini betul-betul ingat nih kawan-kawan nih kawan-kawan. Saya bilang yang paling ramai pendaftarannya adalah di domisili. Kalau ABM masih sedikit ya kawan-kawan. Kalau di Pontianak tuh paling yang ramai sekolah yang seberang. Ya, SMA 6, SMA 9 ya, jadi SMA 5 ya. Nah itu penuh ya. Tapi kalau SMA 1, SMA 7, SMA 3 sedikit ya. Prestasi ya. Nah, jadi nantinya ke prestasi nantinya ya. Kontak-kontak ya gitu. Oke ya, ini jalur domisili kawan-kawan. Kemudian yang terakhir dibuka adalah jalur prestasi kawan-kawan ya. Jalur prestasi ya, ini bukanya tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli selama ini kawan-kawan ya. Ini jalur penyelamat sebenarnya. Jalur penyelamat nih, yang kadang masuk domisili tenang, nanti kau masuk ini jalur prestasi A gitu. Nah, jalur penyelamat. Biasanya skemanya kayak skema bola ya. Ini skemanya ini pas terakhir prestasi. Kalau donasi yang terakhir itu bakal disuruh. Kenapa? Donasi itu kalah, nggak bisa apa-apa kan? Ya, betul. Nah, kalau ini masih ada rapat. Mungkin nilai anak bapak ibu bagus, mungkin bisa bersaing. Nah, itu ya. Nah, ini jalur prestasi. Tadi ya, bukannya tanggal 7 sampai 9 Juli, kemudian sanggahnya tanggal 10 Juli, pengumuman jalur prestasi tanggal 11 Juli, daftar ulangnya tanggal 14 sampai 15 Juli. Ya, nah ini kalau dilihat ya buat prestasi. Oke. Nah ini untuk yang SMK. Kalau SMK ini sekarang enak ya, panjang sekali. Ya, bukanya tanggal 16. Ya, pendaftarannya sampai 9 Juli ya kan? Ya. Nah, kemudian sanggahnya 9 sampai 10 Juli, pengumumannya tanggal 11, daftar ulangnya 14 sampai
15 Juli. Berarti SPB kita itu berakhir di tanggal 15 Juli, kawan-kawan. Sebulan kurang 1 hari, hampir sebulan ya. Dari bukanya tanggal 16, tutupnya tanggal 15. Bukanya 16 Juni, tutupnya tanggal 15 Juli. Hampir sebulan, kawan-kawan. Ya. Saya lanjutkan. Kalau udah penuh Nah, baik. Ini tadi yang saya ceritakan yang terkait dengan SPB, ya. Di sini ada beberapa level, ya. Ada admin provinsi, ada Helpdesk, ada admin kota kabupaten, ada operator utama, ya, sama operator sekolah. Jadi yang di dinas provinsi itu ada admin provinsi dan Helpdesk, ya. Kemudian yang di daerah masing-masing itu ada admin kota atau admin kabupaten. Kemudian di sekolah itu ada operator utama, ada operator sekolah. Walaupun kawan-kawan yang admin kota kabupaten ini kadang-kadang merangkap. Mereka juga admin kota kabupaten merangkap juga jadi operator utama, merangkap juga mungkin menjadi operator sekolah. Seperti itu. Dan yang di sekolah ya, itu ya. Mungkin ada yang betul gitu ya, begitu. Jadi beruntunglah sekolah-sekolah yang menjadi asal dari admin kota kabupaten, gitu kan. Nah, beruntung ya. Nah, nanti saya akan jelaskan tugas-tugasnya ya sebetulnya. Oke. Nah, ini untuk penunjukan ya admin provinsi dan admin kabupaten kota ini di SK-kan ya dari Sekda ya, kawan-kawan ya. Nah, ini Sekda tahun ini tahun nomor 171 ya. Nah, ini tugasnya dulu ya. Tugasnya admin provinsi ya, tugasnya antara lain adalah menjalankan instruksi dari ketua SPB. Ketua SPB siapa? Kawan-kawan tahu nggak? Siapa tahun ini yang jadi ketua SPB? Apakah Bu Kadis? Ataukah Bu Sekretaris? Ataukah Bu Kabid SMA? Atau Pak Kabid SMA? Kabid SMA, Pak Kabid SMK? Tidak tahu ya? Lupa ya? Kira-kira siapa? Kabid. Bu Kabid tadi? Bu Nining ya? Jadi yang menjadi ketua SPB itu adalah Bu Kadis kita ya. Dari tahun lalu itu Bu Kadis kita, ya. Jadi beliau masih menjadi ketua SPB. Bu Kabid itu wakil ya. Oke. Jadi menjalankan instruksi ya dari ketua SPB. Ya. Misalnya Timur tolong sampaikan ke kawan-kawan yang di sekolah, gitu ya. Harusnya gini ya, kita sampaikan. Gitu ya. Sampaikannya lewat mana? Lewat admin kota kabupaten. Yang kota kabupaten baru menyebar ke grup sekolah, gitu ya, kawan-kawan. Kemudian yang kedua memberikan masukan atau usul kepada ketua SPB, ya, jelas. Kemudian yang ketiga memberikan laporan ke ketua SPB. Jadi setiap hari kami laporan ke kawan apa yang terjadi, ya. Kalau ada permasalahan kita lapor ke beliau. Ya, tidak bisa kita pendam-pendam, tidak bisa kita pandai-pandai selesaikan ya. Jadi kalau ada masalah yang begini butuh kebijakan dari beliau, saya kita lapor. Kemudian memberikan masukan kepada tim aplikasi. Nah, ini berkaitan nanti besok ya, kawan-kawan mencoba aplikasinya. Kira-kira ada usulan, ya kan? Nah, usulan sebenarnya kalau misalnya buat ini gimana? Nah, kami jalan nanti ya. Jadi kalau mencoba ya seperti itu besok ya. Kemudian kita lanjut. Membantu Helpdesk dalam menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota kabupaten baik teknis maupun kebijakan ya. Jadi yang namanya Helpdesk ya, ini nanti bertugas di posko sama-sama admin juga ya.
Nah, jadi mereka ini membantu menangani masalah-masalah, diantaranya yang megang nomor pengaduan ya, nomor pengaduan. Nah itu yang jawab itu Helpdesk kawan-kawan ya. Nah jawab itu Helpdesk. Kemudian bersama dengan Helpdesk menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko SPB ya, setelah SPB dan sesudah SPB. Jadi kalau Helpdesk ya, termasuk kami juga, itu bertugas kerjanya itu memang sebelum, pada saat dan sesudah. Ya, jadi kawan-kawan biasanya itu sudah selesai di sekolah, kami masih bekerja kawan-kawan, ya, bekerja diperiksa dari inspektorat, dari ombudsman dan sebagainya, minta data sana sini, ya, belum lagi ada yang protes dan segala macam, gitu kawan-kawan, ya, di posko pengaduan kawan-kawan. Itu langsung berhadapan dengan masyarakat, ya. Nah, masyarakat ini bisa juga masyarakat dari pendaftar, bisa juga mungkin dari instansi-instansi kawan-kawan, ya. Nah, termasuklah tadi pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan dari inspektorat dan sebagainya yang udah macam-macam lah, ya seperti itu. Pokoknya puyeng lah, ya. Ya, nah, tapi karena udah bertahun-tahun ya, kita sudah punya strategi ya seperti kawan-kawan, ya. Oke, kemudian menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan SPB. Kalau misalnya ada hal-hal yang baru, tentu saja kita akan menginformasikan lewat admin kota kabupaten. Kemudian menginstruksikan kepada admin kabupaten untuk mengumpulkan data sekolah masing-masing di wilayahnya. Nah ini biasanya kawan-kawan, kayak ini pelatihan ini kan mungkin admin kota kabupaten di grup ada menghimbau, menginstruksikan tolong buat fakta integritas kan ada ya. Share filenya tolong diisi, dibawa nanti pada saat pelatihan. Nah itu ya, itu diantaranya ya. Nah jadi macam-macam nanti ya, admin kota kabupaten mohon dibantu ya, kawan-kawan admin kota kabupaten seperti itu ya. Oke, kemudian sekarang siapa sih admin provinsi? Ya, nah ini sudah ada namanya ya, sesuai SK Sekda. Kebetulan ini mereka semuanya langsung untuk kegiatan kali ini ya, dari Pak Taufik Hidayat. Nah mungkin kawan-kawan juga sudah kenal, kalau belum kenal nanti besok boleh kenal ya beliau ya. Kemudian Pak Fidelis Aprianto ini di samping kanan saya ya, Fidelis. Kemudian yang nomor 3 saya sendiri ya. Mungkin yang tak lama-lama pernah kenal lah sama saya kan, yang baru-baru. Nah sekarang lah kenalnya ya, itu ya. Kemudian Pak Denny Ramadan itu, ya yang di pojok, ya. Nah jadi ini admin provinsinya ada 4 orang kawan-kawan, ya, yang nanti akan membantu admin kota kabupaten, ya, untuk mengatur jalannya SPB ya, gitu ya. Oke, kemudian sekarang lanjut ke Helpdesk ya. Untuk Helpdesk ini tugasnya adalah membantu menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota kabupaten, ya. Kemudian menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan SPB ke admin kota kabupaten untuk disampaikan ke sekolah-sekolah negeri di masing-masing wilayah ya. Oke. Kemudian menjalankan instruksi dari admin provinsi, menyampaikan informasi dari admin dinas ke operator sekolah-sekolah di wilayahnya, membantu dalam pengumpulan data sekolah-sekolah, kemudian melatih operator sekolah-sekolah dalam pemahaman sistem SPB 2025. Jadi nantinya kawan-kawan yang admin kota kabupaten ini melatih ini maksudnya tidak mesti secara ketemu muka gitu, enggak ya, dari WhatsApp melayani pertanyaan itu termasuk pelatih ya, kawan-kawan ya. Kemudian membantu memecahkan masalah yang dialami oleh operator sekolah, kemudian melaporkan kendala-kendala yang tidak bisa diatasi ke Helpdesk. Nah ini admin kabupaten kota ya yang sudah ditunjuk. Jadi yang hari ini tampil
Maksud saya, Siapa kami ke? mungkin kalau saya sebutkan tolong berdiri ya. Jadi biar kelihatan oh seperti ya. Ya, yang kaitan sama kawan Tapi kenapa? takutnya ada yang belum kenal ya. Apa ya? Pak Mansya. Yang baru yang lama-lama mungkin kenal ya. Nah, yang baru mungkin oh itu rupanya ambil kabupaten gitu ya. Oke, dari daerah Pontianak ya, Adi Abadi sudah datang? Hah? Oh ya, Adi Abadi ada di tempat gue ya. Oke. Pontianak kenal lah kan? Yang SMK yang kenal ya, Adi Abadi ya. Jadi ikut nanti kenal ya. Kemudian jadi admin kota Pontianak ada 3 orang ya. Ada Pak Adi Abadi, Pak Hendra Novayasita dan Muhammad Ali Amri. Pak Hendra Novayasita ini minggu lalu ya, tadi bilangnya ya. Yang minggu ini tuh Pak Adi Abadi dan Pak Muhammad Ali ya. Kemudian saya Mumpawa ya. Mumpawa ini Muhammad Aryadi Januar. Mana orangnya? Mumpawa? Adminnya mana? Datang. Oh, itu Mumpawa? Oh, saya pikir Mumpawa sana. Oke ya. Ada alhamdulillah. Pak Aryadi Januar itu ya kawan-kawan Mumpawa. Pasti kenal lah ya kan? Dari Toho ya. Kemudian Pak Murdini, jadi sih terkenal nih Pak Murdini. Mana Pak Murdini? Malah WC ya kita dulu. Hah? WC kan? Oh, dia sama. Tapi kalau di Sambas sih udah tahu lah. Dari dituakan ya. Dia banyak berhenti dari mobil gitu kan. Kebelet terus. Pak Mun ini dari SMK Negeri 1 Sambas ini Pak Mun ini saya bilang termasuk ya kalau ada senior lah kan gitu ya. Tapi yang jelas beliau ini termasuk hebat ya karena Sambas tuh sekolah yang ikut SPB itu banyak ya. SMA, SMK tapi beliau sendiri yang bisa koordinir ya. Nah, gitu ya. Jadi Sambas tuh banyak tuh sekolahnya ya. Saya lihat banyak Pak Mun ini bisa, pokoknya Pak Mun ini kalau orang kasih instruksi turun. Wah, ya mantap ya. Kemudian Wahyu Pangestu Aji ya. Bekayang, nah, Diri. Ya, oke, ini Pak. Biasanya panggil Pak Aji ya, betul ya. Nah, oke, Pak Aji. Jadi ini Pak Wahyu Pangestu Aji ini baru menjadi admin Kabupaten Bekayang, tapi namanya udah Sohor ya. Kita tunggu waktu ya sebenarnya dia naik ya. Jadi beliau menggantikan Pak Pius ya. Pak Pius seorang senior ya. Jadi regenerasi lah ya dari Pak Haji ya. Pak Haji ini dari SMA 1 Bekayang ya. Kemudian dari Skadau ya Pak Sabri ya. Pak Sabri Rawak ya Pak ya. Nah Pak Sabri Rawak ya. Jadi ini Pak Sabri ini juga sama juga dengan Pak Haji ya. Tahun ini dipercaya menjadi admin Kabupaten Skadau ya Pak Sabri ya. Jadi berarti Pak Sabri koordinator ya Pak Sabri ya. Sekolah-sekolah yang ada yang ikut SPB online ya di Skadau ya. Kemudian Pak Darmawan SHI. Pak Darmawan mana? Biri Pak Darmawan Melawi. Pak Darmawan. Saya pun baru kali lihat beliau ya. Nah, Pak Darmawan, selamat datang Pak Darmawan. Jadi Pak Darmawan ini dari SMK Negeri 1 Sukan ya, Melawi. Beliau juga tahun ini baru menjadi admin Kabupaten Melawi. Mudah-mudahan lancar ya Pak Darmawan. Sebenarnya jadi admin kota kabupaten itu tidak susah ya. Intinya yang pertama dia
dia punya grup ya, grup sekolah-sekolahnya kan gitu kan. Kemudian yang kedua komunikasi lancar, ya komunikasinya lancar sama sekolah-sekolah di daerahnya seperti itu. Nah, kawan-kawan ya. Kemudian Pak Arom Bayu Sumpeno dari Sanggau, mana Pak Arom? Alhamdulillah Pak Arom. Iya, Pak Aromnya itu badannya besar ya. Ya. Nah, kalau ini foto air ya. Jadi Pak Arom ini dari Sanggau. Nah, kalau Pak Arom sih udah lumayan lama juga ya. Jadi admin Sanggau, ya sudah lama juga membantu kita ya seperti itu. Dan alhamdulillah aman ya Sanggau ini beberapa Pak Arom ya. Kayaknya udah ya. Oh iya udah ya. Nanti kita akan ada foto-foto juga ya, admin kota kabupaten dengan kami, admin provinsi, lalu nanti Pak Kabupaten juga. Besok ada juga foto ya seperti itu. Boleh ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya harapkan kawan-kawan ya, karena sudah tahu admin kota kabupatennya, kalau bisa sudah bergabung di grup. Jangan ada yang tidak atau belum masuk ke grup ya, bakalan ketinggalan proyek. Saya pernah alami seperti itu Bapak Ibu. Kawan saya sendiri ya, dia itu saya sudah menginstruksikan ke admin kota kabupaten, lalu dia WA saya Japri, tidak tahu lah, kamu tidak masuk grup kan? Tidak Pak, kata dia. Nah, itu susah seperti itu ya. Nah, jadi harus masuk ke grup ya biar komunikasi cepat ya seperti itu. Kemudian sekarang ini yang paling penting nih Bapak Ibu ya. Nah ini ya ini tugas operator utama. Jadi Bapak Ibu selain admin kota kabupaten ya, yang hadir di sini Bapak Ibu ini levelnya ada di operator utama namanya Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu kita istilahkan admin sekolah. Ya, jadi yang berkuasa di sekolah itu Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Nah, ini berada di level operator utama. Ya. Tugasnya apa? Ini tadi. Membuat akun untuk operator tambahan. Jadi kawan-kawan nanti boleh di sini boleh ya, atau nanti pas pulang ke sekolah masing-masing juga boleh. Ya, siapa orang-orangnya yang sudah dipilih menjadi operator, ya operator untuk membantu ya, menginputkan, validasi dan segala macam. Ya, nah itu kawan-kawanlah yang membuat akunnya, gitu ya. Kemudian ini tidak ada limitnya nih akunnya ya, mau sebanyak-banyaknya pun tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian mengisi data sekolah di aplikasi. Jadi besok kawan-kawan, setelah kawan-kawan nanti dibuatkan akun oleh admin kota kabupaten, jadi besok hari ini mungkin jadi nanti admin kota kabupaten itu sudah dibuatkan sama Pak Deni ya akunnya. Jadi nanti mereka akan membuatkan akun untuk kawan-kawan yang hadir di sini ya sebagai operator utama itu ya. Nanti setelah akun itu dibuat, itu akunnya modalnya email sama nomor HP, nah, email dan nomor HP, ya, skor ke admin kota kabupaten, ya. Nah nanti dibuatkan akun, kemudian tugasnya yang pertama adalah mengisi data sekolah di aplikasi, mengisi atau mengedit kalau datanya udah ada, ya tinggal diedit kalau misalnya salah ya, nah, kayak misalnya kelurahan yang jalan. Jurusan kalau saya kan ada jurusan itu ya kakaknya ya, nah juga ya diisi. Kemudian mengatur semua proses validasi yang dilakukan oleh operator-operator di sekolah masing-masing. Jadi nantinya kan tugas operator-operator ini adalah memvalidasi, kawan-kawan ya. Jadi calon murid itu mereka lah yang menginput dan sebagainya. Sekolah nanti menvalidasi benar apa enggak nih data yang sudah diisikan seperti itu ya. Nah itu semua kan dilakukan oleh operator-operator. Kawan-kawan sebagai operator utama nanti yang mengatur mereka
itu ya kawan ya, mengatur. Misalnya si Andi, Andi, kamu khusus validasi jalur domisili, misalnya ya. Kamu khusus validasi jalur prestasi, nah seperti itu. Ya. Kadang-kadang tuh ada yang kayak gitu ya. Di sekolah saya dulu tuh biasanya kalau yang jalur prestasi itu biasanya guru olahraga. Kadang kita kan tahu tuh sertifikat tuh ya. Nah, dan teliti orangnya. Jadi khusus ya. Kemudian menghubungi admin kota kabupaten jika ada masalah atau keluar. Ya, jadi kalau ada masalah, kawan-kawan lah sebagai operator utama yang menyampaikan atau menghubungi admin kota kabupaten. Tanya Kita dia. juga Kalau operator itu mereka fokus saja validasi. Kalau ada masalah, nah kawan-kawan inilah yang menyampaikan ke admin kota kabupaten. Ambil satu tuh. Ambil. Kemudian sekarang operator sekolah. Email. Untuk operator sekolah, ya ini berarti tugasnya Email pribadi dengan hanya satu, melakukan proses validasi saja fokus. Ya. Udah kuno. Nah, kemudian berkoordinasi ya jelas ya, kalau ada masalah koordinasilah ke kawan-kawan gitu ya, operatornya. Jadi kalau bisa nanti pemilihan operator itu yang hubungannya baik dengan kawan-kawan. Mau HP dengan itu? Ya, kalau musuhan itu gimana? Ya. Email jangan nomor. Kalau musuhan pasti kacau. Kedua dia. Nah, saya sendiri ya, saya mengalami ya. Dulu waktu saya masih di sekolah ya, itu nggak akur ya. Biasanya perempuan ya. Jadi ada dua matahari di situ. Padahal yang satu operator biasa, yang satunya operator utama. Operator yang biasa ini lebih pengalaman, mungkin kita bagaimana lah begitu kan ya, pokoknya gitu lah. Jadi kawan-kawan yang itu bingung, ini patuh sama siapa gitu kan? Kalau terbiasa itu istimewa, patuh sama ini, nggak sama yang itu, ya. Itu kacau kayak gitu, ya. Ada dua keputusan. Yang kacau kami ya, sedikit yang satu nelpon, yang satu pun itu nelpon nggak? Wah gitu ya. Jadi kalau bisa inilah hubungannya yang baik. Jadi karena ini kerjanya tim ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah ini alur pendaftaran SPMB online. Sebenarnya yang alurnya sama saja dengan PPDB. Pertama calon murid hanya membuat akun saja. Kemudian setelah buka mereka mendaftar. Ya. Setelah mendaftar, lalu muncullah datanya di sekolah, divalidasi oleh operator sekolah. Jika tidak valid datanya, ya, jika tidak valid, berarti calon murid harus memperbaiki kan gitu ya, harus memperbaiki apa yang tidak valid, misalnya kakaknya kabur, ya dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah diperbaiki, baru divalidasi lagi. Kalau sudah valid, baru bisa muncul ke perankingan. Ya, makanya kawan-kawan, terutama sekolah-sekolah yang banyak pendaftarnya, itu biasanya didatangi oleh calon pendaftar ya. Calon murid ya. Tanyakan, kok nama saya kok belum muncul di ranking? Ya, mungkin antri gitu ya. Nah, jadi ini alurnya seperti ini ya, kawan-kawan ya. Kemudian untuk alur permasalahan ini kalau nantinya mereka ya calon murid ini pada saat mereka membuat akun atau mungkin mendaftar ada permasalahan, mereka seharusnya atau ya pasti ke sekolah pilihannya gitu ya. Nah, lapor dia, tolong dilayani ya kawan-kawan ya, dilayani. Jadi ada memang malah mungkin kawan-kawan sendiri ya nanti yang melayani ya, melayani tadi ada apa dek? Oh ini bang, aku pula di mana gitu ya, tolong dilayani kawan-kawan ya, jangan ditutup pagar. Nah ya, ada sekolah tuh tutup pagar ya, tak pasir pagar tutup sapam. Viral ditutup, masuklah ke medsos gitu ya. Nah, kalau bisa ya, jadi diatur saja ya bagaimana baiknya ya.
Kemudian kalau misalnya sekolah ini tidak bisa ya, tidak bisa menangani ya seperti itu. Nah, berarti kawan-kawan lah tadi yang melaporkan ke admin kota kabupaten. Yang udah sih macam lah. Ya, melaporkan nanti admin kota kabupaten akan membantu. Ya, kalau misalnya pun admin kota kabupaten mungkin Soalnya bisa, bagus ya? baru nanti laporkan ke dinas ya atau ke admin provinsi. Ya, jadi tolong ini jangan, ini sudah ada urutannya ya kawan-kawan ya, hierarkinya sudah ada kawan-kawan. Jangan lintas, jangan kawan-kawan di sekolah ini ngasih nomor admin kota kabupatennya. Ini calon, oh adik sebut kawan apa ya, kasih nomor Pak Haji. Lintas, calon murid langsung tembak ke admin kota kabupaten. Nah, itu tersebar. Oh, kalau ada masalah ini aku mana? Ya, bisa hack HP Pak Haji kan. Dia melayani sekolah enggak, melayani masyarakat. Akhirnya apa? Ya, sekolah-sekolah pada pending karena dia dipenuhi dengan WA dari calon murid. Itu seperti itu, kacau seperti ya. Nah, jadi tolong kawan-kawan di sekolah tolong disediakan nomor pengaduan buat saya ya, kawan-kawan ya. Pengaduan dipegang sama ahlinya. Ahlinya dapat si kawan-kawan, dapat si ahlinya. Karena kawan-kawan itu perhatian kan? Seperti itu. Nah, pegang tuh nomor pengaduannya. Kalau risih kasih situ status atau apa namanya itu kalimat di situ hanya melayani dari jam 8 sampai jam 4 sore. WA dibalas untuk jam 8 sampai jam 4 sore ya, gitu. Nah, misalnya ya. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada permasalahannya ya kawan-kawan ya. Jadi mohon kawan-kawan dipahami ya alurnya. Jangan sampai tadi pesan saya jangan memberikan nomor, pesankan kawan-kawan sekolah maksudnya ya. Nah, mungkin kawan-kawan ini paham, kawan sekolah tak paham kan gitu ya. Nah, kawan-kawan jangan lintas kayak tadi ya, nomor admin, nomor Pak Haji kasihkan sama calon murid apa gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Oke. Ya baik ya, jadi ini sekilas ya untuk materi alur dan tugas ya. Jadi kawan-kawan setelah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai paham ya tugas-tugas kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan di sini sebagai operator utama ya, operator utama nanti akun dibuatkan oleh admin kabupaten. Nanti akun itu digunakan untuk membuatkan akun lagi untuk operator-operator di sekolah. Seperti itu. Kalau misalnya lupa, makanya sama admin kabupatennya, misalnya lupa atau apa lah seperti itu kan. Ya. Nah, jadi insya Allah ya, ini sistem ini sudah berjalan dari tahun 2020 ya, 2020 itu berarti zaman COVID 2020 kita sudah melakukan sistem seperti ini ya. Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tiap tahun berjalan dengan lancar ya kawan-kawan ya. Kalau tahun 2019 itu tidak pakai kayak gini, hanya ada satu admin di dinas provinsi ya dulu ya, 2019 ya, dulu hanya satu admin. Nah, serang masyarakat puyeng, bonyok ya. Nah, walaupun ada kristianatis ya, tapi apa namanya kacau seperti itu ya. Nah, baru tahun 2020, kebetulan tahun 2020 itu saya mengusulkan ya, saya bilang sama dinas provinsi, kalau kita tidak punya admin kota kabupaten di setiap daerah, bonyok gitu, hanya handle dari provinsi ya, bakalan bonyok. Ya, untuk reset pasportnya luar biasa kan. Tahu lah anak sekarang sedikit lupa paspor ya. Nah, baru kan buat jam 2 maghrib dan lupa paspor. Saking apa? Saking susahnya paspor dibuat. Baru dia lupa, datang dinas sudah lupa paspor. Ada betul lah. Kalau logikanya kalau betul pasti bisa masuk ya. Udah betul lagi gitu. Kalau udah betul tak mungkin kalau ada sosok gitu ya. Kalau dicekak, wah, Capek gitu.
Itu email apa tuh? Nah, sedikit mendapatkan email, dan emailnya kurang M. Betul. Budi Santoso ada O-nya, tuh. Email.co Gmail. Waktu dia login betul Gmail, waktu dia daftarkan Gmail. Itu sering ya, semua tuh ya waktu dia sosial. Cuma gini aja dia belum masuk ke sini. Apa ketik Gmailnya Gmail? Sampai masuk ke situ lagi. Begitu. Karena sekarang kita pakai kalau WA mungkin bisa dipahami nggak sih lah ya. Tapi kalau akun kan email kan bisa salah, ada spasinya bisa ya. Itu sering terjadi seperti itu ya. Ya jadi makanya saya bilang kalau anak sekarang itu dicatat. Jangan kau simpan kendalkan di HP atau HP rusak. Ya, belum kan seperti itu ya. Jadi apa namanya kawan-kawan ya, nanti intinya demi kelancaran ya, kelancaran kekhususan SPB ya tahun 2025 tentu saja kita harus saling lancar ya komunikasinya ya, komunikasi dari sekolah, dari anggota kabupaten ya, nanti ke dinas provinsi ya. Oke ya, jadi ini sekian saja ya untuk penugasan ya, alur dan tugas dari SPB online tahun 2025. Saya kembalikan ke Sekian di sini ada. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan tugas dan alur SPB? Tadi yang disampaikan oleh Pak Timo bahwa untuk jadwal ya dimulai nanti dengan afirmasi mutasi, dilanjutkan dengan komisi dan terakhir prestasi. Untuk level akun ya ada admin provinsi, Hamdes, admin kota kabupaten, operator utama dan operator sekolah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Timur juga, kalau bisa di sekolah itu punya nomor pengaduan sendiri gitu ya. Jadi nanti alur kalau ada masalah itu tidak langsung ke admin, tapi dari calon murid ke sekolah dulu. Nanti yang menghubungi admin itu adalah pihak sekolah, bukan calon muridnya ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga kalau yang ke dinas, itu nanti dari admin dulu yang akan koordinasi ke dinas dulu ya. Jadi kita ikuti alurnya. Nah silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham ya? Sudah sangat jelas ya? Bapak Ibu sudah paham tugas Bapak Ibu? Bapak Ibu hadir di sini sebagai operator utama, tadi sudah disampaikan. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai operator utama? Iya. Tutup ya. Oke, untuk materi pertama kita berikan aplaus untuk Pak Timo. Nah, Bapak Ibu nanti boleh sambil kopi break supaya kayaknya materi sudah terpaham kan. Kita di situ ada teh break, ada kopi break, gitu ya. Cuma susu break nggak ada Bapak Ibu. Silakan sambil dinikmati sambil kita juga Bapak Ibu ambil duduk lagi gitu ya. Karena kita masalah makan.